Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada segmen Bincang Santai kali ini, saya sudah kedatangan seorang teman kongko BB69, yakni seorang sutradara dan penulis naskah yang film terbarunya dibintangi oleh Adipati Dolken dan Della Dartian yang berjudul Akhirat, A Love Story. Siapa lagi kalau bukan Mas Jason Iskandar. Apa kabar nih, Mas? Halo, halo. Kabar baik. Apa kabar? Puji Tuhan sehat Mas? nih. Gimana? Lagi sibuk apa nih, Mas? Sekarang lagi sibuk. Ya, udah mulai promo akhirat ya di media sosial sama nyelesain film akhirat sih pastinya karena sekarang udah masuk ya post pro dan udah tinggal 95% sih. Oke, Jadi udah oke. siap. Jadi udah siap nih 95% ya, tinggal lima Iya, persen lagi kalau gitu kan nggak lama lagi lah ya. betul betul. Nah, boleh diceritain sedikit nggak mengenai premis cerita daripada film Akhirat ini? Oke, film akhirat A Love Story ini sebenarnya romance fantasy yang bercerita tentang ada seorang akuntan yang jatuh cinta sama seorang ilustrator gitu. Jadi secara personality mereka sebenarnya punya bertolak belakang dan punya latar belakang yang berbeda juga gitu. Nah, suatu hari mereka mengalami kecelakaan mobil, terus mereka akhirnya terbangun di sebuah alam baka gitu. Dan disinilah sebenarnya di titik itu dia tahu bahwa mereka itu akan dipisahkan gitu. Hmm. Akhirnya karena mereka nggak mau dipisahkan, akhirnya mereka pergi dari tempat tersebut dan akhirnya mengeksplor alam antara dunia dan akhirat ini dan kemudian bertemu dengan let's say kayak sebenarnya kayak arwah-arwah yang bernasib sama dengan mereka gitu loh. Oke, menarik nih, Basic menarik. premisnya kayak gitu. Kalau gitu, kalau mendengar dipisahkan, kurang lebih yang satu ke neraka, yang satu ke surga nih kali ya. Kalau Nah dugaan itu saya nih. harus nonton ya. Kalau ini saya main asal duga aja nih. Wah, jangan-jangan nih satu neraka, satu surga nih. Oh ya, Mas Jason, film Akhirat A Love Story kan Mas Jason yang nulis naskahnya ya. Oh, Nah, itu inspirasinya dari mana sih dalam menulisnya? mungkin sebenarnya kayak pastinya soal akhirat itu kayak pertanyaan semua orang ya. Kayak Hmm. kayak semua orang yang pasti punya punya pertanyaan tentang itulah kayak afterlife setelah kematian kita akan kemana gitu. Sebenarnya ya cuma specifically kalau ide akhirat love story ini muncul begitu saja ketika saya lagi 2 minggu sebelum pernikahan waktu itu sebelum sebelum married Hmm. dan biasalah mungkin kayak lagi galau-galaunya banyak banyak kecemasan gitu jadi tiba-tiba terpikirlah maksudnya kalau kalau apa terjadi sesuatu sebelum pernikahan apakah nanti kita akan bertemu di akhirat gitulah basically kayak gitu cuma ya lagi sibuk-sibuknya pernikahan lah waktu itu tersambar kayak gitu cuma kemudian baru jadi serius mungkin setelah pernikahan kan abis itu honeymoon bulan madu dan mungkin di situ mungkin baru jadi serius ya baru baru jadi kayak dipikirin baik-baik lah kayak ceritanya mulai mengganggu habis itu mulai ngambil kertas nulis-nulis di buku catatan coretan-coretan basic premisnya udah mulai ketemu gitu jadi uh, ya cuma cuma kalau awalnya banget sebenarnya kayak gitu sih waktu itu. Kalau gitu dimulai dari kegalauan sewaktu menunggu pernikahan ya dalam arti ya. Dan akhirnya itu Iya. kepikiran-kepikiran apakah nanti misalkan gimana nih tadi itu yang Mas bilang apa kalau misalkan suatu saat sebelum menikah akhirnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apakah akan bisa bertemu lagi atau istilahnya seperti itu ya. Nah, ini menarik nih karena kalau kita bicara soal afterlife atau akhirat itu kan masing-masing kan mempunyai kepercayaan masing-masing nih dalam arti Iya. ah, itu Mas Jason ada istilahnya ada pertimbangan tersendiri gak? Maksudnya apa ada ketakutan tersendiri gak? Apakah ini bisa diterima oleh masyarakat luas atau malah nanti ada sekelompok orang yang bilang akhirat kok kayak gini, afterlife kok kayak ini nggak sesuai dengan kepercayaan Hmm. saya nih. Hmm. Ada pemikiran seperti itu gak? Uh, Sebenarnya menariknya adalah memang bahwa kayak makna akhirat tersendiri bagi mungkin kita secara kolektif orang Indonesia gitu saya sih ngerasa berbeda dengan yang dipercaya oleh orang di luar orang Indonesia gitu. Kenapa?
karena ketika ini diterjemahkan jadi bahasa Inggris misalnya afterlife, kayak saya ngerasa maknanya beda aja gitu, makna afterlife sama makna akhirat, walaupun sebenarnya itu terjemahan harfiahnya tapi beda gitu maknanya. Mungkin karena negara kita adalah negara yang cukup religius ya, maksud banyak, mayoritas semuanya religius gitu, jadi punya makna tersendiri lah, makna itu. Dan sebenarnya itu yang salah satu yang mungkin ketika nonton filmnya itu akan jadi salah satu topik yang diperbincangkan lah. Cuman di tahap ini mungkin saya nggak bisa banyak cerita soal itu gitu. Cuman ya itulah salah satu sebenarnya yang menjadi, menurut saya akan jadi topik di film ini gitu. Nah, dan pada akhirnya sebenarnya saya juga percaya bahwa ya setiap masing-masing dari kita punya maknanya sendiri-sendiri gitu, punya cara mengartikannya yang beda-beda gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Cuma kalau memang mau ditarik lebih besar lagi gitu, maksudnya bahwa film ini kan sebenarnya film fantasi gitu. Dan menurut saya kekuatan film fantasi adalah mampu mendorong penonton untuk memikirkan sebuah situasi yang belum mereka alami sebelumnya gitu ya, dan mungkin nggak mungkin mereka alami di kehidupan nyata gitu. Itu kan sebenarnya kekuatan fantasi kan, maksudnya kenapa film-film kayak ya let's say Harry Potter gitu kita bisa sangat menyukainya, karena ya itu mendorong imajinasi kita ke titik di mana yang ya bagaimana kalau itu terjadi ke kita gitu, bahwa cuma pada akhirnya ya kita, keputusan yang kita buat dalam situasi tersebut kan keputusan human gitu, manusia gitu. Jadi sebenarnya itu yang pengen juga digaris bawahi di film akhirat, bahwa ya karena film fantasi kita membawa penonton ke sebuah dunia baru, dunia fantasi, kemudian membuat penonton membayangkan bagaimana kalau dia ada di posisi tersebut, keputusan apa yang akan mereka buat, apakah keputusan baik atau keputusan yang justru buruk. Dan seperti itu sih sebenarnya yang garis bawah dari film akhirat gitu. Oke, menarik nih. Sayangnya masih ada beberapa yang dirahasiakan ya, jadi belum bisa, belum bisa lepas kita ngomongnya. Oke, makin penasaran nih kita nih sebenarnya ini apa nih ceritanya dan bagaimana istilahnya akan disajikan kepada kita nih para penonton nih. Oke, nah Mas Jason nih. Kira-kira bisa nggak menceritakan sedikit mengenai proses produksi kreatifnya dari pre sampai post produktif yang sekarang nih masih nih, bahkan kan katanya tadi sempat ngomong ke saya ini soal mengenai CGI segala macam, juga selain itu juga pemilihan cast dan lain-lain. Oke. Film ini adalah kerjasama beberapa pihak sebenarnya ya. Jadi kalau production house yang saya punya, Studio Antelope, bekerja sama dengan Studio Base Entertainment. Kemudian ada juga beberapa pihak lain yang juga terlibat gitu. Tapi mungkin yang paling secara intens terlibat adalah Studio Antelope dan Base Entertainment. Dan development cerita sebenarnya sudah berjalan sejak 2018 akhir sampai kemudian 2020 kemarin baru selesai skripnya gitu. Jadi hampir 2,5 tahun lah kurang lebih menulis film Akhirat Love Story ini. Terus kemudian ya pertanyaan memang soal cast, dari menulis sebenarnya saya udah membayangkan Dodot Adipati Dolken gitu yang memainkan film ini. Cuma waktu itu sempat beberapa kali schedule, karena dia sibuk banget gitu, jadi kayak schedule itu awalnya bentrok gitu. Cuman kemudian waktu itu karena ada satu dan lain hal, produksinya tertunda juga, dan kemudian di situ jadwalnya jadi available. Makanya sejak itu pas banget Adipati yang main gitu. Sementara kalau Della casting waktu itu dan pas datang saya rasa aja, maksudnya energinya ini energi yang karakter mentari di film ini gitu, dan itu yang saya bayangkan pas banget. Sebenarnya saya nggak ada ekspektasi apa sih, nggak, karena yang untuk karakter perempuan memang tidak ada yang spesifik yang dibayangkan gitu, cuma pas casting pas aja. Della nail it lah di situ gitu. Terus makanya terpilihlah Adipati sama Della, walaupun saya tahu bahwa mereka sudah pernah main di film sebelumnya dan sepertinya cukup melekat ke beberapa penonton gitu.
Tapi ya Ryan Gosling sama Emma Emma Stone. Emma Stone aja berkali-kali kan. Jadi ya saya nggak terlalu khawatir sih, dan memang benar maksudnya selama proses menyenangkan lah kerja sama mereka. Saya juga kerja sama beberapa cast yang masih muda dan seru-seru. Windy Apsari waktu itu main di Prankster juga ya. Terus sama Rafil, ada juga TB Ali, beberapa cast muda gitu, dan beberapa yang senior yang juga saya kagumin. Maksudnya saya nonton di film-film mereka sebelumnya, tapi akhirnya bisa kerjasama kayak Ferdi Sulaiman, Ibu Nungki, Ibu Ayudhya Pasha, terus ada Mas Arswendi, dan ya jadi kombinasi yang menyenangkan lah di cast-nya gitu. Nah, soal CGI, bahwa memang ini ya film fantasy, dan mau nggak mau lah ya pasti akan ada beberapa CGI, karena walaupun sebenarnya secara konsep, maksudnya Akhirat Love Story ini adalah film fantasy tentang magic, tapi dibawa ke scope atau dunia yang realis sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya yang pengen dikeluarkan adalah dunia magic yang mungkin bisa kita rasakan, ada banyak irisan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi itu yang mau dituangkan ya. Cuma pasti CGI akan ada di beberapa tempat gitu, dan ya sebenarnya proses yang ya akhirnya CGI ini jadi proses yang untungnya mungkin karena pandemi juga. Jadi karena kita syutingnya sebenarnya udah September tahun lalu kan, dan post pro-nya jadi karena kemarin bioskop buka kemudian tutup lagi, jadi saya punya waktu sebenarnya buat menyelesaikan CGI-nya dengan waktu yang proper lah gitu. Saya nggak kebayang mungkin kalau bioskop buka terus diburu-buru tayang gitu, mungkin dikejar-kejar ya, jadi mungkin ngerjainnya juga buru-buru. Kalau ini kan jadi punya waktu lah buat ngerjain semuanya dengan lebih tenang lah gitu. CGI-nya dikerjakan di Indonesia dong ya pasti ya? Ya, CGI dikerjakan di Indonesia, ada sebuah studio post pro di Jakarta Selatan, The Organism. Ya kita udah beberapa kali kerja sama mereka sih, dan ini post pro-nya juga mereka yang pegang. Kesulitan yang ditemuin apa nih, Mas Jason, dalam bidang CGI? Ada nggak? Nggak ada yang serius sih sebenarnya, karena cuman ya tentu aja maksudnya kayak saya di film-film sebelumnya, apalagi film pendek itu, saya nggak bisa terlalu banyak main CGI gitu. Jadi pertama kali ada beberapa shot yang mengcombine antara shot principal fotografi maupun di pose gitu. Jadi ya itu sih, cuman sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana banget sih. Oke. Nah ini tadi nih yang perlu dinotit nih, seperti ini Adipati Dolken itu merupakan saya pilihan pertama ya. Jadi saya bukan melalui casting, tapi emang pilihan dari Mas Jason ya. Itu kenapa tuh? Apa waktu menulis itu juga udah membayangkan si Mas Adipati atau gimana? Iya, sebenarnya waktu saya sejujurnya ya baru jatuh cinta sama Adipati ketika dia main posesif gitu. Jadi pas ngeliat main posesif, jadi apa? Ya di situ, maksud di situ dia bagus banget mainnya, dan sejak itu saya jadi mulai apa ya? Ibaratnya kayak dalam tanda kutip menoleh ke Adipati dan ngikutin karya-karyanya, dan akhirnya ngulik mungkin karya-karya sebelumnya gitu, dan jadi tahu lah. Cuman ya pas mulai menulis mungkin secara spesifik entah kenapa yang terbayangkan memang Adipati gitu, dan mungkin ada beberapa sisi dari karakter dia di posesif yang mungkin mempengaruhi juga ya, karena si karakter di sini ada sedikit bagian dari karakter dia di posesif gitu. Jadi mungkin itu yang secara tidak sadar akhirnya saya jadi terbayang Adipati gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi karakter Timur itu pas waktu ditulis itu, saya sedikit jauh itu terpengaruh dari saya permainan atau film-filmnya si Adipati ya, dalam arti karakter yang dimainkan oleh Adipati di film-film sebelumnya ya. Iya. Nah, ini kan syuting kan pasti kan pas zaman pandemi ya. Ada hal-hal yang menarik nggak, atau malahan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan nggak, misalnya tiba-tiba digerebek sama istilahnya sama masyarakat ataupun sama lingkungan sekitar, atau malah fun-fun aja?
overall fun karena syutingnya sebenarnya berlangsung di apa ya di masa-masa yang ketika itu sudah agak longgar ya sebenarnya. Jadi setelah PSBB lumayan cukup longgar dan akhirnya jadi punya waktu lah, kayak ya udah daripada kita syuting sekarang gitu. Nah, mungkin yang berubah adalah pasti karena ada protokol-protokol yang harus dipatuhi gitu kan. Dan itu sebenarnya Akhirat Love Story itu mungkin syuting, mungkin project kedua atau ketiga yang syuting di tengah pandemi gitu saat itu. Waktu itu yang duluan mungkin Cinta Pertama, kedua, ketiganya Mbak Gina udah syuting duluan gitu. Nah, akhirnya tuh nggak jauh dari itu. Jadi sebenarnya yang jadi challenge adalah waktu itu adalah membiasakan diri kita ini sih sebenarnya pemain dan kru yang ya untuk membiasakan diri ke kebiasaan baru ini, ke protokol baru ini gitu. Kalau sekarang mungkin syuting teman-teman udah biasa lah ya, pasti udah harus PCR, udah harus antigen, udah harus jaga protokol. Mungkin sekarang semua udah lebih terbiasa gitu. Cuma di waktu itu tuh semua belum terbiasa dan semua masih harus kayak saling jaganya beneran-bener cerewet gitu deh. Jadi itu sih sebenarnya salah satu yang paling paling menantang. Terus tiba-tiba waktu itu kan kita belum terbiasa juga syuting pakai masker, tiba-tiba sekarang harus pakai masker gitu. Kemudian apalagi ya, secara budget produksi PCR pastinya akan membuat produksi jadi bengkak gitu. Bertambah. Waktu itu harganya juga masih 900 sampai 1 juta kalau nggak salah. Sekarang kan udah setengahnya mungkin ya. Waktu itu masih mahal banget. Jadi ya itu juga membuat bertambah lah. Kemudian pertimbangan kreatif itu juga mempengaruhi ya, karena jadinya ada beberapa adegan yang harus dipikirkan ulang gitu supaya bisa lah di-shoot di tengah pandemi gitu. Nggak mungkin ruangan, misalnya ada adegan yang ruangan tertutup terus jumlah orangnya banyak, jumlah ekstrasnya 100 gitu, itu kan nggak mungkin di-shoot di tengah pandemi gitu. Jadi itu dipikirkan ulang lah gimana ceritanya tetap nyampe tapi secara logistik nggak sebanyak itu gitu. Ya overall itu sih, maksudnya kayak tapi apa ya, mungkin ini syuting film panjang pertama saya gitu, dan banyak orang yang bilang kasih apa sial juga ya lo nge-shoot film panjang pertama justru di tengah pandemi gitu. Cuman saya mikir malah saya ngerasa malah jadi enak karena kan semua jadi disiplin kan, semua jadi disiplin dan semuanya jadi sangat proper gitu, semua sangat dipikirin baik-baik, nggak boleh ada kayak overtime gitu. Sebisa mungkin kan kita nggak overtime kan, karena itu akan mempengaruhi ke kesehatan pemain dan kru gitu kalau sampai begadang. Nah, semua jadi harus lebih matang gitu, dan jadinya ya malah menentukan standar baru untuk karya-karya berikutnya, karena kan sekarang jadi semuanya harus serba presisi di perhitungannya gitu. Ya gitu sih. Menarik sih. Jadi istilahnya Mas Jason ini bisa melihat suatu kejadian dalam arti pandemi ini yang biasanya orang bilang, yang tadi itu sempat bilang, wah lu mah sial banget nih, film pertama lu yang panjang tiba-tiba ada pandemi, ribet sana ribet sini. Malah Mas Jason ini bisa melihat istilahnya segi positifnya nih, dari istilahnya dari kedisiplinan, dari tadi itu presisinya itu. Jadi masing-masing pemain ataupun kru pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita ini nggak terlalu berlama-lama nih, dalam arti nggak usah ngambil berapa take gitu ya Mas ya. Jadi itu kan sisi-sisi positifnya sih. Nah, kalau dari selama pre atau post ini ada kejadian-kejadian nggak enak nggak, atau yang kurang nyaman gitu? Di post pro sebenarnya nggak ada juga yang cuman tentu saja yang bikin deg-degan adalah kabar-kabar ketidakpastian kapan bioskop buka sih. Itu kan kemudian mempengaruhi banyak hal ya, maksudnya mempengaruhi dari sisi produksi, yang mempengaruhi kapan kita harus menyelesaikan film ini gitu. Kemudian dari promosi juga harus mempertimbangkan kapan kita harus mulai start promosi lagi, kapan kita harus berhenti. Misalnya kalau waktu itu kita nggak punya bayangan ya, maksudnya nggak punya bayangan kapan bioskop akan tutup atau akan buka lagi, kita nggak punya bayangan. Jadi kalau kita terus boost promosi gitu, kita kehabisan materi, juga nggak baik buat proyeknya, maksudnya gitu kan. Betul. Terus ya jadi apa, simpang siur kapan harus tayang, kapan harus bioskop buka, bioskop tutup, seperti itu sih yang akhirnya
apa ya, Pemikiran. di post pro jadi banyak pikiran lah gitu. Jadi itu sih yang paling challenging di post production malah. Nah, ini menarik nih, Mas. Kenapa masih ngoyo untuk ke bioskop, bukan lempar ke OTT? Kan sekarang kan ada ambil kata Ya, bioskop online ataupun misalnya OTT lain, Netflix dan lain-lain. Kenapa hmm. nggak jual ke mereka? Itu sebenarnya kita juga diskusi panjang sih, maksudnya soal itu gitu, sama produser di Best Entertainment. Kan ada beberapa produser seperti Mbak Shanti, ada Tanya Yuson, ada Aura, Mas Hmm. Aura. Hmm. Kemudian kita ngobrol lah, maksudnya mau diapain sih filmnya gitu. Cuman ya pada akhirnya sih kita percaya maksudnya pada satu titik penonton pasti harus balik itu ke bioskop. Maksudnya kayak nggak bisa, ya semua diskusi panel yang saya ikutin kemarin di Sundance kemarin, ada Mas Angga, Mbak Mira, sama Pak Parwes juga ngomongin hal yang sama gitu. Dan kesimpulannya juga maksudnya pada satu titik penonton akan balik ke bioskop gitu. Cuman pertanyaannya kan kapan? Kapan? Cuma ya memang harus ada keberanian dari kita ini yang bikin film buat ya nayangin. Kalau maksudnya kita terus-terusan nunggu, nggak ada yang mau nayangin film juga, nggak bisa balik-balik juga gitu. Jadinya ya itu sih yang kenapa kita akhirnya mempertimbangkan itu gitu. Dan sebenarnya sih kita percaya juga ya, maksudnya kayak bioskop dan streaming itu bukan si streaming menggantikan bioskop gitu, karena kan secara experience nggak mungkin bisa tergantikan gitu kan. Setuju. Cuman ya jadinya saling mendukung kan, maksudnya jadi bioskop mendukung si streaming site-nya ini, dan streaming juga akhirnya bisa pasti mendukung si bioskop. Justru jadi mereka ini kayak saling apa, bukannya menggantikan, tapi kayak saling mendukung satu sama lain, dan akhirnya malah menguntungkan buat filmmaker dan industrinya sih gitu. Setuju. Kira-kira kapan nih minimal atau ancang-ancangnya, ada sedikit bocoran nggak? Untuk tayang ya? Ya, Kalau untuk tayang sih tayang. sampai sekarang yang masih kita bisa bilang ya akhir tahun gitu. Untuk tanggal belum ada yang kepastian yang bisa kita share gitu. Cuma kalau udah ada, pastinya akan di-share segera di ini sih, media sosial Studio Antolog dan Base. Oke. Jadi kurang lebih ini akhir tahun inilah ya. Semoga sudah Iya, mulai lancar segala macam kan. Sekarang kan juga bioskop udah mulai buka dan protokol kesehatan cukup ketat sih semuanya sih seperti itu. Nah, iya. sekarang saya mau nanya nih, Mas Jason nih. Kira-kira apakah ada film atau sutradara yang mempengaruhi Mas Jason dalam memproduksi film Akhirat Love Story ini? Harry Potter pastinya, karena dari kecil maksudnya Oh, saya oke. besar menonton Harry Potter gitu, membaca Harry Potter bahkan. Jadi sampai sekarang saya masih menunggu surat Hogwarts datang ke saya, siapa tahu. Oke. Cuma ya dari kecil maksudnya saya ngefans sama Harry Potter, dan mempengaruhi, nggak spesifik tapi di bawah alam sadar, maksudnya itu mempengaruhi bagaimana film itu. Bahkan bukunya membuat dunia magic versinya mereka gitu, versinya J.K. Rowling, dan di film juga diportret dengan sangat baik gitu, baik siapapun sutradaranya ya. Ada ganti-ganti sutradara tapi selalu punya DNA yang sama gitu. Terus, nah ini sebenarnya ngomongin fantasy ini juga seru sih, maksudnya di Indonesia genre fantasy ini Betul. sering dianggap apa ya, belum 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 nyampe, bukan belum nyampe ya, cuma belum disukai lah, belum banyak disukai gitu. Belum banyak film-film genre fantasy yang bisa bicara banyak gitu di sini gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat kan dari kecil kita sebenarnya terbiasa banget sama cerita-cerita fantasy gitu. Indonesia kental lah, maksudnya budaya dan cerita rakyatnya itu banyak banget di setiap daerah tuh selalu ada cerita rakyat, dan itu selalu bersinggungan dengan unsur fantasy sebenarnya. Jadi kita udah terbiasa. Terus kalau diperhatiin dari kecil ada banyak banget ya kayak sinetron Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul, itu kan sebenarnya di bawah alam sadar, kayak itu yang kita tonton waktu kita kecil. Saya hafal banget, maksudnya setiap Selasa saya nungguin Tuyul dan Bayul, setiap Kamis saya nungguin Jin dan Jun gitu. Jadi itu karya yang buat saya membekas Melekat. banget lah, maksudnya melekat banget gitu. Dan
Ya kemudian pas beranjak dewasa tadi ada Harry Potter, kemudian ada pas menuju dewasa mungkin kita kenalan lagi dengan film-film yang lebih apa lebih beragam ya, maksudnya secara pendekatan gitu, misalnya film-filmnya uh, Guillermo del Toro gitu, film-film fantasinya dan film-film monsternya dia yang ya kayak Shape of Water itu kan romance sebenarnya, cuman romance yang unik banget karena jatuh cintai sama sama Makhluk monster ikan. ikan gitu, makhluk ikan ya. Kemudian ya kayak film-film A Ghost Story yang David Lowery, A24 itu juga salah satu yang mempengaruhi. Ya jadi lumayan apa ya, sebenarnya kemudian pas menulis Akhirat Love Story itu memang yang paling sulit sebenarnya mencari tone yang tepat gitu. Ketika tone-nya dibawa terlalu dark itu juga bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi dibawa terlalu enteng juga nggak seenteng Harry Potter, karena yang saya bilang tadi ya, makna akhirat itu punya makna tersendiri lah buat kita, buat orang Indonesia gitu. Kemudian tapi dibawa terlalu melodrama juga bukan romance yang melodrama, jadi kayak mencari tone yang tepat itu tuh paling paling salah satu yang paling sulit sebenarnya ketika menulis Akhirat A Love Story gitu. Jadi tapi ya untungnya referensi-referensi yang tadi saya sebut itu tuh jadi acuan atau jadi kayak garis batas, kira-kira kita mau posisinya di mana nih akhirat love story ini mau di mana gitu. Jadi tapi karya-karya itulah yang tadi saya sebut itu ya sebenarnya yang di bawah alam sadar saya itu mempengaruhi saya gitu. Menarik sih, karena di satu sisi sebuah idealisme dari seorang penulis naskah otomatis kan juga harus dipikirkan dengan pangsa pasar yang akan dihadapi. Dan nanti belum tentu kalau kita buat dark, apakah masyarakat Indonesia bisa menerima gak nih istilahnya, yang apalagi misalkan kita buat misalkan film yang slow burn istilahnya seperti itu kan kalau apakah masyarakat kita sudah siap belum nih, atau misalkan kalau kita terlalu fantasi, terlalu yang tadi Mas bilang itu nanti disangkanya aduh ini filmnya terlalu enteng buat apa nih, nah itu juga serba salah Mas ya. Nah itu Betul. memang Jadi kayak kita tahu bahwa kita saat awal-awal kita mungkin belum tahu apa yang kita ingin, tapi yang kita tahu adalah apa yang kita tidak ingin sebenarnya. Jadi kayak dari yang ingin, kita nggak pengen kayak gitu, ini terlalu dark, ini terlalu melodrama, ini terlalu ringan, terus kemudian mencari posisi yang pas lah. Itu salah satu yang sulit sih di awal-awal penulisan Akhirat A Love Story. Menarik sekali. Nah, sekarang nih apa yang membedakan film Akhirat A Love Story ini dengan film produksi Pak Jason sebelumnya nih, Pak Jason sebelumnya? Satu karena panjang pastinya. Jadi durasinya, sebelumnya saya menulis skenario maksudnya paling panjang itu 20 sampai 25 halaman gitu. Cuma sekarang karena ya ini feature film pertama saya, itu pertama kali saya nulis ya 105 halaman, 100 sampai 100 ya sekitar segitulah film panjang. Dan itu sangat menantang sih pastinya di awal-awal penulisan masih, tapi untungnya produser-produser dari Base membimbing proses ini dengan enak lah. Yang membedakan lagi pastinya karena genre fantasi romance belum pernah saya buat sebelumnya. Walaupun secara nggak sadar sebenarnya perjalanan membuat film pendek itu ya mau nggak mau mempengaruhi cara saya membuat film Akhirat A Love Story ini gitu. Kemudian yang membedakan lagi pastinya kali ini dibuat dengan waktu dan energi yang cukup lebih panjang itu, jadi tertuang semoga bisa tertuang di hasil film ini sih. Oke. Ini menarik nih. Tadi mengenai skenario itu sampai berapa draft tuh? Apa satu draft aja atau? Wah, ada berdraft sih. Karena kan sebelum menulis di proses waktu treatment aja ya, maksudnya penulisan garis besar cerita itu aja mungkin bisa sampai 8 sampai 10 draft kalau nggak salah. Terus kemudian pas menulis skenario jadi aja mungkin bisa sekitar 8 sampai 10 draft lagi gitu. Jadi kalau di total ya bisa
20 draft lah. 20 draft, dan ini yang terbaik bagi Mas Jason ya, dalam arti ya. Yang Ya, terpilih. pada akhirnya waktu yang menentukan kan, memang ya harus kita shoot gitu. Kalau enggak ya udah selesai. Di satu titik harus bilang ini yang terbaik. Iya, iya. Harus yakin. Mm. Oke, menarik. Nah, terus nih, misalkan nih, atau kira-kira nih ada jenis atau genre film apa yang Mas Jason impikan belum terrealisasi nih untuk Mas Jason buat nih? Ada gak? Dystopian thriller sih. Dystopian thriller. Maksudnya saya suka banget film-film yang mungkin ya fantasy salah satu yang saya suka ya. Karena saya suka dari tadi saya bilang, maksudnya referensi dari kecil saya menonton film-film fantasy. Dan jadi saya suka membayangkan apa ya, sebuah tempat atau sebuah ya semesta universe yang mungkin di satu sisi kita familiar dengan universe itu, tapi di sisi lain tuh kita merasa bahwa ini adalah universe yang baru dan universe tersendiri gitu. Dan ya dystopian thriller adalah salah satu yang menyenangkan gitu kan, dalam tanda kutip menyenangkan, karena kita membayangkan apa sih distopia bagi kita gitu. Betul. Yang kita bayangkan, maksudnya budaya Indonesia tuh pasti beda banget dengan cara Hollywood memportray distopian menurut mereka gitu. Orang Korea punya distopianya sendiri gitu, dan orang Indonesia aja beragam banget, pasti setiap orang punya yang mereka bayangkan apa itu distopia gitu kan. Dan ya saya suka film-film kayak distopian yang realis, kayak misalnya Children of Men, Alfonso Cuarón gitu. Itu yang saya suka lah gitu. Dan maksud coba dibayangkan kalau itu dibuat di Indonesia dengan culture dan kebiasaan kita gitu, pasti akan jadi cerita yang unik gitu, cerita yang pasti akan jadi dystopian world yang spesifik kalau di kita tuangkan ke culture Indonesia gitu. Betul sih, karena konsep distopia juga bagi banyak orang kan berbeda. Ada yang sejak zaman es, ada yang istilahnya gunung meletus, jadi istilahnya jadi ya, kayak Mad Max, terus Children of Men, itu kan udah dua yang berbeda tuh ya, dalam arti ya. Betul. Tapi pada akhirnya pasti semua ngomongin tentang manusia ya, maksud semua pasti baik itu tadi Mad Max maupun Children of Men, apapun persoalan yang mereka hadapi gitu, cuman pada akhirnya sebenarnya yang mereka lawan adalah ketamakan manusia kan, kesintingan manusia lah. Jadi pasti kita punya kesintingan kita sendiri kan, dan itu yang akan jadi, itu pasti seru sih kalau dieksplor dalam film. Betul. Jadi istilahnya naluri bertahan dari manusia, naluri hewaninya itu otomatis kalau di zaman distopia akan terbentuk tuh ya. Nah, nanti kalau kita lihat itu menarik. Wah, semoga nih nanti itu terrealisasi nih Mas Jason nih. Kita mau lihat nih versi. Amin ya. Kalau yang ini kan versi afterlife atau akhirat Mas Jason nih. Nah, nanti kita mau lihat nih versi distopianya Mas Jason seperti apa nih, dalam arti. Semoga ada produser yang berani ya. Pasti kita harapin ya. Nah, sebelum kita tutup nih Mas Jason, kira-kira nih apa yang membuat film Akhirat Love Story ini layak atau patut ditunggu-tunggu oleh sobat BB69? Satu, karena ini romance yang nggak biasa. Maksudnya kalau kita ngomongin romance, ya pasti yang dibayangkan itu percintaan di sekolah, percintaan di tempat kerja, percintaan di dunia yang sehari-hari lah, yang kita bisa lihat sehari-hari gitu. Cuman Akhirat Love Story ini adalah romance di sebuah universe yang tadi mungkin saya bilang di satu sisi familiar dengan kita, tapi di saat yang sama kalian bisa ngerasain journey di sebuah dunia yang baru. Tapi ini ngomongin romance, ngomongin percintaan gitu. Kedua, ada isu yang menurut saya relevan dengan apa yang kita alami di Indonesia gitu, specifically di Indonesia, karena yang tadi saya bilang yang belum boleh dibahas tadi itu sebenarnya adalah saya yakin itu akan relate banget dengan persoalan yang kita hadapi lah di Indonesia ini gitu. Apalagi ngomongin percintaan itu pasti akan jadi relevan lah buat dibahas gitu. Kemudian
Yang ketiga pasti fantasinya, menurut saya juga seperti yang saya bilang tadi di awal, saya yakin film Akhirat Love Story ini akan bisa menggiring kita semua ke sebuah situasi di mana situasi baru yang tidak familiar dengan kita gitu, dan membuat kita berpikir ulang tentang apa, atau at least membayangkan ketika kita ada di posisi tersebut, apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita lakukan, apakah itu akan sama dengan karakter yang diambil sama karakter, atau jangan-jangan kalian punya keputusan sendiri yang berbeda gitu. Dan itu sebenarnya yang mungkin 3 hal yang akan menarik ketika kalian menonton Akhirat Love Story, dan saya berharap itu bisa kalian rasain sih setelah nonton Akhirat Love Story gitu. Oke, mantep nih. Tadinya saya berharap itu Mas Jason itu keselip lidah untuk membocorkannya. Ternyata sudah terlatih. Udah terlatih ya. Aduh, jangan-jangan nih mungkin selip lidah dikit aja gitu kasih bocoran. Oke nih, seru. Nih Mas Jason, terima kasih banyak nih untuk waktunya nih. Saya benar-benar mengharapkan atau menantikan nih film Akhirat Love Story, apalagi Mas Jason bilang nih ini bukan hanya drama percintaan aja, tapi ini sudah masuk ke fantasi. Jadi kita mau tahu nih, karena genre fantasi di film Indonesia seperti tadi Mas Jason bilang itu masih sangat jarang nih dalam arti untuk produk Indonesia nih. Dan kita mau tahu nih versi daripada Mas Jason ini seperti apa nih. Oke, sekali lagi Mas Jason, terima kasih banyak untuk waktunya, dan untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk menantikan film Akhirat Love Story yang semoga bisa terrealisasi itu akhir tahun ini Mas Jason ya, untuk bioskop ya. Betul sekali. Siap. Dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan dunia perfilman, perbioskopan akan pulih seperti mulanya. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you.